Film ini bercerita tentang Spider-Man yang akan berhadapan dengan Mysterio, seorang villain yang bisa membuat efek ilusi CGI gitu cuy. Kayaknya dia ini bukan super villain ya, tapi ini mah editor Marvel yang kena PHK anjir. Canda. Selamat datang di Spider-Man Far From Home. Film ini dimulai di Ixtenco, Meksiko, di mana Nick Fury dan Maria Hill tiba di lokasi yang baru saja mengalami bencana misterius. Menurut kesaksian para warga, tempat itu tuh dihancurkan oleh tornado yang memiliki wajah cuy. Aneh juga ya, apakah ini alam yang menentang manusia gitu? Saat mereka masih menyelidiki situasi, seorang pria berkostum bernama Quentin Beck tiba-tiba muncul. Tanpa banyak bicara, ia langsung menghadapi monster batu raksasa yang mendadak muncul di sana. Oh ya, karena film ini berlatar setelah kejadian di Endgame, gue bakalan jelasin dulu nih ke lu pada tentang kejadian sebelumnya. Ya kali lu pada belum tahu ya, tapi ini buat yang belum tahu aja ya, oke? Jadi ya 5 tahun yang lalu itu setengah populasi makhluk hidup tuh menghilang cuy akibat jentikan dari si Titan si intil Thanos, termasuk sebagian siswa di Midtown School Science of Technology, tempat si Peter itu bersekolah cuy. Namun ya setelah Avengers ini kembali ke masa lalu, terus gelut sama si Thanos, dapat lagi Infinity Stone dan berhasil mengabalikan mereka yang sudah lenyap, dunia menjadi tidak lagi sama cuy. Orang-orang yang kembali tetap berusia sama seperti saat mereka menghilang, sedangkan mereka yang tidak ikut lenyap sudah tumbuh 5 tahun lebih tua. Sekarang, Peter kembali menjalani kehidupannya sebagai siswa biasa bersama sahabatnya Ned. Dalam waktu dekat, sekolah mereka akan mengadakan karya wisata ke Eropa, dan Peter melihat ini sebagai kesempatan sempurna untuk mengungkapkan perasaannya kepada si MJ. Dengan penuh semangat, ia pun meminta saran dari Ned. Namun bukannya mendukung ya, si Ned ini justru menyarankan agar si Peter ini tidak berpacaran cuy selama perjalanan. Karena menurutnya itu hanya akan menghambat kebebasan mereka untuk bersenang-senang gitu. Jadi ya si Ned ini mending ngasih tahu si Peter mending fokus on karir, not gear. Because career is permanent, gear is temporary. Malam harinya, Peter dan Bibi May mengadakan acara amal untuk membantu mereka yang baru saja kembali setelah 5 tahun menghilang. Atau yang korban blip gitu ya. Ya lu pada bayangin aja jir. Baru orang-orang yang ngeblip itu paling ngerasainnya cuma 1 detik gitu ya. Tapi udah 5 tahun kelewat anjir. Dan anehnya juga itu kalau di blip kan dia gak kemana-mana ya. Jadi kalau semisal yang di blip itu lagi di pesawat, terus dikembaliin lagi ya mati anjir. Terus kasihan juga yang di blip terus rumahnya pas udah 5 tahun ke depan udah hilang gitu kan. Wah pokoknya di blip ini dikembaliin itu bukan ending yang sempurna banget sih dari Avengers Endgame ini. Oke, lanjut. Di tengah acara, Happy Hogan datang membawa sumbangan dari istri Tony Stark. Selain itu, Happy juga menyampaikan bahwa Nick Fury sudah beberapa kali mencoba menghubungi Peter dan tampaknya ada sesuatu yang penting. Tak lama kemudian, Peter menerima panggilan langsung dari Nick Fury. Namun karena dia ingin menikmati perjalanan ke Eropa tanpa gangguan, ia memutuskan untuk mengabaikan panggilan itu. Sejak kepergian Tony Stark ya, karena Tony Stark ini udah mokat ya setelah Endgame, Peter pun merasa kehilangan sesosok mentor dan mulai merasa kelelahan menjalani kehidupan sebagai pahlawan. Karena itu, ia pun memutuskan untuk tidak membawa kostum Spider-Man dalam perjalanan ini. Di dalam pesawat, Peter meminta bantuan Ned agar bisa duduk di samping MJ. Ned pun mencoba membantunya dengan memberitahu MJ dan Betty bahwa Peter perlu pindah tempat duduk karena alergi terhadap parfum. Sayangnya Pak Harrington yang kebetulan mendengar hal itu justru menempatkan si Peter di sebelahnya cuy. Gagal total ini coy. Sementara MJ malah duduk bersebelahan dengan Brad, siswa populer di sekolah. Di sisi lain, si Ned ini justru mendapatkan kursi di samping Betty. Dan tanpa disangka ya, keduanya itu malah mulai akrab cuy. Peter hanya bisa menatap MJ dari kejauhan, merasa bahwa rencananya sudah mulai berantakan bahkan sebelum perjalanannya dimulai. Di Venesia, Italia, begitu turun dari pesawat, Ned mengejutkan Peter dengan kabar bahwa ia kini berpacaran dengan Betty. What the hell bro, anjir. Baru 1 jam bangsat udah pacaran lagi nih orangnya. Ini mah tipikal bujang inam birahi jing. Tadi katanya ngasih saran buat gak usah pacaran ya biar fokus. Lah dia sendiri malah pacaran jing. What the fuck. Saat di bandara, koper Peter Parker itu diperiksa oleh petugas. Dan ia terkejut menemukan kostum Spider-Man yang diam-diam diselipkan oleh Bibi May. Beruntung petugas hanya mengira Peter itu adalah seorang cosplayer. Setelah check-in di hotel dan meletakkan barang-barangnya, mereka berjalan-jalan di sekitar kota. Saat teman-temannya sibuk dengan urusan masing-masing, Peter menyelinap pergi untuk mencari kalung bunga dahlia hitam yang akan ia berikan kepada MJ.
Tiba-tiba monster air raksasa muncul dari kanal. Peter yang tidak membawa kostumnya tidak bisa berubah menjadi Spider-Man, tetapi ia masih memiliki pelontar jaring. Di saat yang sama, pria berkostum yang sebelumnya muncul di Meksiko kembali hadir. Ia dikenal sebagai Mysterio dan langsung menghadapi monster tersebut. Peter mengenakan topeng seadanya untuk membantu menyelamatkan para warga. Setelah pertarungan yang sengit, Mysterio berhasil mengalahkan monster air itu. Malam harinya, Peter didatangi oleh Nick Fury yang menjelaskan bahwa seminggu lalu terjadi topan misterius di Meksiko dengan wajah mirip monster air yang baru saja mereka hadapi. Fury juga menyerahkan kacamata peninggalan Tony Stark yang dilengkapi kecerdasan buatan bernama Edith yang memiliki akses ke sistem keamanan Tony. Terus Fury membawa Peter ke markas rahasia dan memperkenalkannya pada timnya, Maria Hill, Dimitri, dan juga Mysterio yang memiliki nama asli Quentin Beck. Beck ini mengaku dia berasal dari universe lain dan menjelaskan bahwa monster yang muncul belakangan ini adalah Elementals, makhluk berbasis air, api, udara, dan bumi. Menurut Beck, di dunianya, monster elemental ini telah menghancurkan seluruh planetnya tanpa menyisakan apapun. Maria Hill menambahkan bahwa berdasarkan data yang mereka miliki, monster elemen api diperkirakan akan muncul di Praha dalam 2 hari. Nick Fury meminta Peter untuk ikut membantu melawan monster itu. Namun ya si Peter ini menolak ya karena dia ini tidak ingin merusak rencananya dengan si MJ. Ia beralasan bahwa kehadirannya di Praha bisa membahayakan identitasnya. Selain itu, ia juga merasa belum siap sebagai anggota Avengers sepenuhnya dan percaya bahwa Mysterio bisa menangani situasinya sendiri. Si Nick Fury itu diam-diam mengatur ulang jadwal perjalanan si Peter dan teman-temannya ke Praha agar si Peter ini tetap bisa membantu menghadapi elemental api. Di perjalanan, Peter mencoba kacamata peninggalan Tony Stark yang dilengkapi dengan kecerdasan buatan bernama Edith yang memiliki akses ke sistem keamanan Tony Stark. Saat berhenti di rest area, Peter menerima kostum baru dari seorang wanita untuk menjaga identitasnya agar tetap aman. Namun ya sayangnya mereka ini keciduk sama si Brad yang curiga pada Peter cuy. Ya karena mereka ini bertemunya di toilet jing. Dan lagi ditambah ini si Peter ngapain coy? Hey, ini orang buka celana. Oke, adalah si Brad pun memotret kejadian tersebut ya, tetapi ya si Peter berhasil menghancurkan drone pembunuh yang tanpa sengaja ia kirim lewat edit dan menghapus foto itu dari ponsel milik si Brad. Ini bakal gagal total guys kalau fotonya kekirim ke SIM MJ, udah parah ini cuy. Ini mah pasti nyangkana si Peter di sini tuh udah mau ngens cuy. Itu gak pakai celana aja, what the fuck. Oke, lanjut lah ya. Setibanya di Praha, Fury membawa Peter ke markas untuk menyusun rencana bersama si Quentin Beck. Mereka sepakat untuk melawan elemental api yang diperkirakan akan muncul di Karnaval Cahaya. Peter mengatur agar teman-temannya menonton opera demi keselamatan mereka. Namun MJ, Ned, dan Betty diam-diam mengikuti si Peter cuy. Monster api pun muncul dan menyerap logam dari komedi putar dan dia menjadi semakin kuat. Beck dan Peter berusaha menghentikannya dengan Beck tampak mengorbankan diri dalam ledakan untuk mengalahkan monster tersebut. Namun Beck ternyata selamat. Parker yang merasa Beck pantas menjadi penerus Tony Stark menyerahkan kacamata Edith kepadanya. Tanpa diketahui Parker ya, si Beck ini adalah mantan spesialis ilusi holografik di Stark Industries yang dulunya itu dipecat dan kini memimpin sekelompok mantan karyawan Stark yang tidak puas. Ya intinya ini hater-hater si Tony Stark lah ya. Anjing kasihan juga ya, udah matoy cok mengorbankan diri demi menyelamatkan umat manusia ya. Anjing ada aja orang-orang titit kayak gini ya cuy. What the fuck, emang kalau udah jadi haters mah gak bisa diapa-apain lagi ya guys. Si Quentin Beck dan kelompoknya ini sebenarnya udah nge-nyeting skenario tadi cuy ya. Jadi sebenarnya gak ada itu yang namanya elemental kintil ya. Gak ada cok. Terus gak ada juga ancaman-ancaman dari multiverse. Mereka ini cuman haters si Tony Stark doang cuy. Dan tujuannya mereka itu ya bener cuy, buat memancing si Peter untuk memberikan si kacamata edit tersebut. Dan si Quentin Beck dan kelompoknya ini menggunakan drone proyektor canggih untuk menciptakan ancaman palsu demi membangun citra dirinya sebagai pahlawan cuy. Di tempat lain, Peter kembali ke hotel dan dikejutkan oleh Ned yang memberitahu bahwa mereka akan pulang ke Amerika besok karena ancaman monster elemental. Peter kecewa karena rencana ke Paris itu batal cuy.
Tak lama MJ pun muncul dan menyapa Peter. Dengan gugup, Peter ini mengajaknya untuk jalan-jalan dan MJ langsung setuju. Di atas jembatan, Peter bersiap mengungkapkan perasaannya. Tetapi sebelum sempat berbicara, si MJ ini malah ujuk-ujuk berkata bahwa dia ini tahu kalau si Peter itu adalah Spider-Man. Wah, ini salah kaprah ini, Cok. Padahal si Peter di sini bukan mau mengungkapkan identitas rahasia, babi. Dia ini mau nembak, jing. Tapi malah ketahuan identitasnya. Walah, idiot ya ini mah. Si MJ pun mengaku selalu mengawasi Peter dan semua bukti mengarah padanya. Peter mencoba menyangkal, tetapi ya si MJ ini menunjukkan benda kecil yang terlilit jaring. Benda itu tiba-tiba memancarkan hologram monster elemental, menampilkan ilusi yang sangat nyata. Saat itulah Peter sadar kalau semua monster yang mereka lawan itu hanyalah rekayasa si Mysterio titit, cuy. Panik. Peter pun langsung menyadari kesalahannya karena telah menyerahkan Edith kepada orang yang salah. Akhirnya ia mengakui kepada MJ bahwa dirinya memang Spider-Man. Sementara itu di tempat lain, Mysterio yang sedang mengecek sistemnya menyadari ada proyektor yang hilang. Mengetahui bahwa proyektor itu bisa membongkar kebohongannya, ia segera melacak lokasinya dan menemukan bahwa benda itu ada pada Peter. Sadar bahwa rahasianya hampir terbongkar, Mysterio pun memutuskan untuk membunuh si Peter. Peter yang kini memahami situasinya segera bergegas ke Berlin untuk melaporkan semuanya kepada Nick Fury. Namun sebelum sampai di sana ya, Nick Fury pun tiba-tiba muncul dan membawanya ke markas gitu. Wow, ini aneh juga nih, anomali ini cuy. Di sana Peter dengan serius mengungkapkan semua kebohongan Mysterio. Namun sesuatu terasa aneh. Ya, udah jelas kan? Tiba-tiba seluruh ruangannya berubah. Nick Fury dan Maria Hill yang ada di hadapannya itu ternyata hanya ilusi cuy. Peter pun terjebak dalam dunia ilusi ciptaan Mysterio. Bukan hanya sekedar hologram ya, Mysterio juga menggunakan teknologi canggih yang membuat ilusi itu terasa nyata. Bahkan mampu menyerang Peter cuy. Saat Peter mencoba melawan, Nick Fury muncul kembali dan menembak Mysterio dari belakang. Fury lalu bertanya siapa saja yang mengetahui kebenaran ini. Tanpa curiga, Peter menjawab bahwa hanya dia, MJ, dan Ned yang tahu. Namun ternyata Fury yang ada di hadapannya itu juga ilusi lagi, jing. What the fuck? Aja gini ketipu berapa kali? What the hell? Seketika Mysterio kembali mengendalikan ilusi dan membuat Peter lengah. Dalam hitungan detik, Peter langsung dihantam oleh kereta cepat yang sedang melintas. Sementara itu, Mysterio menginstruksikan anak buahnya untuk meretas jadwal perjalanan teman-teman Peter dan membawa mereka ke London sebagai bagian dari rencana berikutnya. Di dalam kereta, Peter yang terluka parah hanya bisa tertatih sebelum akhirnya pingsan. Peter terbangun di penjara di sebuah desa di Belanda. Dalam kebingungan, ia meminjam telepon dari penduduk sekitar untuk menghubungi Happy. Tak lama kemudian, Happy pun datang dengan pesawat. Sebelum mendekat, si Peter ini yang udah paranoid ya, dia pun mencoba untuk memastikan kalau si Happy ini Happy asli apa Happy KW gitu kan. Namun ya untungnya Happy di sini tuh bener-beneran Happy asli, bukan ilusi cuy. Ya wajar lah ya, udah kena tipu si Quentin Beck babi emang. Happy mencoba menenangkan Peter yang panik karena telah menyerahkan teknologi edit kepada orang jahat. Peter merasa bingung dan putus asa. Dalam kegalauannya, Peter mengungkapkan bahwa ia merindukan Tony Stark. Menurut Peter, jika Tony ada di sini, dia pasti tahu cara untuk menghadapi situasinya. Namun Happy menegaskan bahwa Tony tidak pernah menyesal memilih Peter sebagai penerusnya. Tony percaya bahwa Peter itu mampu menghadapi semua ini. Mendengar hal itu, Peter mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Ia sadar bahwa Mysterio pasti sedang mengincar teman-temannya. Peter lalu meminjam ponsel Happy untuk melacak keberadaan mereka melalui sosial media. Ternyata mereka semua sedang berada di London. Happy segera menerbangkan pesawatnya menuju London. Di tengah perjalanan, Peter baru teringat bahwa ia tidak membawa kostum Spider-Man. Mendengar hal itu, Happy langsung membuka sebuah ruangan di pesawat yang berisi teknologi canggih, di mana di sana Peter bisa membuat kostumnya sendiri, cuy. Anjay, rakit kostum Spider-Man. Damn, bro. Sementara itu di London, Mysterio menjalankan rencananya. Ned, MJ, dan teman-teman Peter kini berada dalam bus yang dikendarai oleh anak buah Mysterio. Melalui alat khususnya, Maria Hill mendeteksi gelombang energi yang mirip dengan saat kemunculan monster elemental sebelumnya. Namun kali ini lokasinya berada di London. Padahal sebenarnya itu hanyalah gelombang buatan yang diciptakan oleh anak buah si Mysterio untuk memancing Nick Fury keluar. Di London, Mysterio menggunakan teknologi edit untuk melepaskan ribuan drone pembunuh yang dilengkapi dengan proyektor hologram. Dengan drone ini, Mysterio menciptakan ilusi monster elemental raksasa yang tampak menghancurkan kota London. Anjir, ini the power of CGI ditambah teknologi, bro.
Damn. Mysterio berakting seolah-olah dia itu adalah pahlawan yang berusaha menghentikan monster tersebut. Di sisi lain, Happy mengirim pesan kode kepada Nick Fury yang segera menyuruh Maria Hill untuk naik ke atap untuk berjaga-jaga. Tak lama kemudian, sebuah drone pembunuh berusaha menyerang Nick, namun Maria berhasil menghancurkannya tepat waktu. Di lain tempat, Peter berhasil masuk ke dalam tubuh monster tersebut dan menemukan bahwa itu hanyalah kumpulan drone yang memancarkan ilusi hologram. Ia pun menembakkan jaringnya kepada beberapa drone untuk menghentikan monster tersebut. Mysterio yang sedang mengawasi lewat CCTV segera menyadari kehadiran Peter. Panik, Mysterio pun mematikan semua ilusi yang ia ciptakan, sehingga semua drone pembunuh tersebut kini terlihat jelas oleh semua orang. Sementara itu, Happy membawa teman-teman Peter ke tempat yang aman, namun pesawat mereka malah dibom oleh drone, sehingga mereka harus bersembunyi di dalam museum. Drone tetap mengejar mereka dan mulai menembakkan laser untuk membuka pintu. Peter berjuang menghindari serangan drone. Dengan cerdas, ia membuat bom dari salah satu drone untuk menghancurkan lebih banyak drone lainnya. Dengan susah payah, Peter akhirnya berhasil menemukan dan melumpuhkan Mysterio. Peter menuntut agar Mysterio mengembalikan kacamata Edith. Namun Mysterio malah memasukkan Peter ke dalam dunia ilusinya lagi. Kali ini Peter tidak terkecoh cuy. Wey, si Peter ini sudah membangkitkan haki dia cuy. Damn, ya bukan haki ya di sini, tapi lebih tepatnya spider sense-nya udah dipertajam gitu ya. Ia fokus menggunakan spider sense-nya untuk mendeteksi ancaman yang nyata. Berkat itu Peter pun mampu mengalahkan ilusi Mysterio. Ya, Mysterio. Itu Mysterio kalau nggak ada ilusi optik, kasihan banget dah. Mysterio kemudian mencoba menembak Peter dengan drone, tetapi malah terkena tembakannya sendiri. Meski begitu, ternyata itu juga hanyalah ilusi. Untungnya Peter tidak tertipu dan berhasil menghindari jebakan dari Mysterio itu. Hingga akhirnya Mysterio benar-benar tertembak oleh drone-nya sendiri. Peter pun mengambil kembali kacamata Edith dari tangan Mysterio dan menonaktifkan semua drone pembunuh yang kemudian kembali ke satelit. Mysterio pun akhirnya tewas. Setelah keadaan kembali tenang, Peter bertemu MJ di antara reruntuhan. Dengan gugup, Peter mencoba mengungkapkan perasaannya kepada MJ. Ternyata selama ini MJ juga menyukai Peter. Dia mengaku selalu memperhatikan Peter kemanapun dia pergi. Mereka berdua pun akhirnya berpacaran. Kiu, anjay. Setelah kembali ke New York City, Peter memulai hubungannya dengan MJ. Namun dalam adegan mid-credit scene, J. Jonah Jameson dari The Daily Bugle menayangkan rekaman yang telah dimanipulasi oleh si Quentin Beck, menuduh Spider-Man sebagai dalang serangan drone dan pembunuh si Beck, sekaligus mengungkap identitas Peter Parker sebagai Spider-Man. Wah, cepu nih orang. Aduh, men. Ini adalah tikus pencepu handal, guys. Bahkan ya penjahat-penjahat Spider-Man lainnya pun tidak mencepukan si Peter, jir. Ya kan? Si Norman Osborn tidak mencepukan si Peter. Wah, ini mah beneran anjir. Ini kelas bawah dari segala villain, jing. Kang cepu bangsat. Dalam adegan post credit scene juga terungkap bahwa Nick Fury dan Maria Hill yang terlihat selama ini adalah Skrull Talos dan Soren yang sedang menyamar atas perintah dari Nick Fury yang asli, yang tengah memimpin operasi di pesawat ruang angkasa Skrulls. Ya jadi pantas aja ya si Nick Fury yang KW ini bisa ketipu anjir. Ternyata itu Nick Fury KW, jir, bukan yang ori, pantas aja ya. Oke, segitu aja dari gue ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir bersama gue, pengacara pengangguran banyak acara. Jangan lupa klik like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.